Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip perancangan, yang dimana pada prinsip perancangan ini terdapat 6 konsep utama, yaitu yang pertama sumbu atau eksis pada bangunan, yang kedua simetri, yang ketiga hierarki, yang keempat ritme atau irama pada bangunan, yang kelima datum, bidang atau garis acuan, kemudian yang keenam transformasi atau evolusi bentuk dan ruang. Kami akan menjelaskan satu persatu dari 6 konsep tersebut. Yang pertama dimulai dari konsep sumbu atau eksis pada bangunan, yang dimana pada konsep pertama ini kami mengambil contoh pada bangunan Salk Institute karya Louis Kahn yang terletak di La Jolla, California, Amerika Serikat. Salk Institute untuk studi biologi adalah bangunan ikonik karya Louis Kahn di La Jolla, California, yang dirancang untuk memfasilitasi penelitian ilmiah. Kahn juga merancang kampus yang simetri dengan 2 bangunan laboratorium yang mengapit plaza pusat dengan fitur air. Sumbu atau eksis pada Salk Institute yaitu memiliki sumbu utama yang berupa plaza tengah dengan garis air linear yang membelah 2 masa bangunan kembar, kemudian sumbu ini mengarah langsung ke Samudra Pasifik sehingga menghubungkan bangunan dengan pemandangan alam. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi dari sumbu atau eksis. Yang pertama, eksis berfungsi sebagai pengatur komposisi yang dimana membuat bangunan tersusun simetri di kiri dan di kanannya. Yang kedua, sumbu menjadi alat orientasi yang mendukung arah gerak dan pandangan pengunjung. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, menghasilkan atau menciptakan kesan monumental, terarah, dan harmonis antara bangunan ruang dan landscape-nya. Menjelaskan simetri pada Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Istiqlal ini menerapkan simetri bilateral. Sebelum kita lanjut, apa itu simetri bilateral? Simetri bilateral yaitu suatu struktur yang terbagi oleh satu garis imajiner atau sumbu menjadi 2 bagian yang menciptakan bayangan cermin satu sama lain. Simetri pada bangunan ini yaitu 1. Masa bangunan utama yang seimbang, di mana terdapat barisan kolom di fase depan dan samping tersusun berirama dengan jumlah yang sama di kedua sisi. 2. Keteraturan fasad, yaitu susunan kolom vertikal yang sama di sisi kiri dan kanan, dan ritme bukan jendela yang berulang dengan jarak dan ukuran yang sama. Simetri pada elemen atap kubah, yaitu kubah besar di tengah merupakan titik pusat komposisi yang mendukung kesan simetris. Saya akan menjelaskan Basilika Santo Petrus yang dimana yang pertama itu posisi sakral dan simbol kekuasaan. Basilika Santo Petrus dibangun atas makam Santo Petrus, salah satu rasul utama dalam kamis Katolik, yang memberi makna hierarkius. Yang kedua itu ada dena Latin cross dan simbol utama. Dena Basilika menggunakan Latin cross dan itu salib di mana terdapat nadi panjang ujung kaki salib dan translet yang lebih pendek. Yang ketiga itu ada kuba sebagai titik fokus. Kuba Basilika dirancang oleh Michelangelo dan diselesaikan oleh Giacomo della Porto. Kuba menjulang sangat tinggi sekitar 136 meter dan menjadi elemen dominan dalam garis langit vertikal maupun bangunan basilika itu sendiri. Dari segi hierarki visual, kuba menjadi fokus tertinggi yang menunjukkan luhuran spiritual dan arsitektural. Saya akan menjelaskan algoritma yang terdapat pada bangunan Colosseum yang dibangun oleh Kaisar Vespasianus, Titus, dan Domitianus. Nah, yang pertama yang terdapat pada bangunan ini yaitu pengulangan lengkung pada tiap lantai, pola kolom seragam yang membentuk ritme horizontal, kemudian poin solid berulang, kemudian yang keempat tekstur batu repetitif yang memperkuat ritme, kemudian yang kelima bentuk melingkar yang membuat irama sekeliling bangunan.
Selanjutnya datum. Kami mengambil contoh bangunan dari Riverside Museum, karya Zaha Hadid, di mana datum pada profil atap bergelombang, garis atap yang membentuk pola zigzag atau wave yang berulang berfungsi sebagai datum horizontal dinamis. Profil atap menjadi garis acuan utama yang menghubungkan seluruh elemen fasad. Meskipun bentuknya tidak plurus, ia berfungsi sebagai sumbu visual yang mengontrol ritme dan modul bukaan. Pola berulang pada puncak dan lembah atap menciptakan keteraturan dalam bentuk bebas. Kemudian datum vertikal pada bingkai fasad. Setiap model fasad memiliki bingkai tebal berwarna putih yang menjadi elemen pembatas. Bingkai-bingkai ini membentuk ritme vertikal yang konsisten. Sisi kiri, tengah, dan kanan bangunan terhubung secara visual melalui garis batas vertikal dari rangka fasad. Kemudian, datum pada bidang kaca yang rata. Bagian fasad depan seluruhnya dipenuhi bidang kaca datar yang sangat besar. Bidang kaca yang kontinu ini menjadi plain datum yang menegaskan keteraturan. Meskipun atapnya bergerigi, bidang kaca menjadi elemen stabil dan tenang yang menyeimbangkan dinamika atap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip transformasi, evolusi, bentuk, dan ruang. Di sini saya mengambil contoh bangunan De Ballora Montclair yang dirancang oleh Manuel Getran. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih arti transformasi itu. Jadi, transformasi itu dapat didefinisikan sebagai prinsip bahwa konsep awal bangunan atau organisasi arsitektur itu dapat diubah melalui serangkaian manipulasi atau permutasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas atau konsep awal. Jadi, di sini saya mengambil contoh bangunan De Ballora Montclair, di mana transformasinya itu transformasi bentuknya itu berawal dari persegi panjang, kemudian berubah menjadi bentuk L, kemudian ditumpuk sehingga menjadi bentuk bangunan. Nah, dari situ, dari segi bentuk dia sudah berevolusi dari persegi panjang, kemudian berubah bentuk L, dan kemudian ditumpuk hingga menjadi sebuah bentuk bangunan. Kemudian dari segi ruangnya juga dari awalnya kecil panjang. Nah, di situ sudah.